Cerita tular nalar, bukan sekadar paham. Program kerjasama antara Jaringan Radio Komunitas Indonesia bersama dengan Tular Nalar kali ini hadir lagi. Bersama saya Sinam Sutarno yang akan ngobrolin beberapa tema-tema permasalahan literasi digital khususnya bagi warga lansia di sekitar kita bersama dengan narasumber-narasumber pilihan. Saat ini kita sudah bersama dengan warga lansia dan kemudian juga ada Mas Giri Lumakto. Selamat datang Ibu Sarah Sudaryanti. Halo. Selamat datang juga Mas Giri. Halo Mas Ina. Baik, hari ini kita akan ngobrol tentang tema lansia bijak anti hasutan. Jadi anti hasutan. Nah, seperti beberapa episode yang lalu, hari ini khusus tentang hasutan kami akan konfirmasi dulu ke Mas Giri. Hasutan itu sebenarnya kalau bisa kita pahami bersama-sama apa sih, Mas? Baik, terima kasih Mas Sinam. Apa kabar pemirsa dan pendengar semua? Hasutan sendiri memang sudah lama ya, sejak mungkin peradaban manusia ada. Hasutan itu menjadi sebuah sarana untuk mendiskreditkan sebenarnya, atau mungkin memframing atau menyorot seseorang dengan cara yang negatif. Jadi dari konotasi hasutan sebenarnya tidak ada hal yang positif dari situ. Dan memang di dunia nyata maupun di dunia digital, hasutan saat ini sudah cukup luar biasa dan juga berpengaruh ya kepada kehidupan kita dalam bermasyarakat. Dan saat ini di dunia digital khususnya hasutan ini sudah teramplifikasi, istilahnya sangat meluas, menyebar dengan mudah. Bahkan hampir setiap hari mungkin kita akan menerima hasutan. Kalau kita mungkin tergabung dalam satu grup di media sosial atau di grup chat atau bahkan di sarana-sarana medium lain. Dan sudah barang tentu hasutan ini banyak merugikan, sudah barang tentu. Karena mau nggak mau ketika sudah ada yang dihasut dengan subjek tertentu, didiskreditkan, sudah barang tentu ini akan menjadi informasi yang abadi. Karena di digital Mas Sinam, yang kita tahu informasi yang sudah di-share itu tidak bisa dihapus. Sudah tidak lagi bisa dilacak kemana sumbernya, dan bahkan bukan tidak mungkin sudah berkembang banyak juga gitu ya. Dan bahkan istilahnya kita bertemu kembali. Jadi mungkin hasutan tahun 2020 Mas bisa hadir lagi tahun 2022 saat ini. Dan itu sudah di forward mungkin ribuan kali, dikopas oleh banyak orang, dan sehingga muncul lagi, oh ini sama nih hasutannya. Dan di digital ini teman-teman warga lansia memang harus selalu waspada. Dan dunia digital sendiri tadi karena dia bersifat teramplifikasi kemana-mana dengan luas, dengan cepat, dengan tidak kita duga, dan bersifat abadi. Karena tadi bisa muncul lagi suatu saat, atau bahkan disebarkan sudah mungkin sampai negara mana, karena kita tahu dunia digital itu tidak terbatas waktu, ruang, dan tempat. Jadi memang benar-benar ketika sudah menciptakan sebuah hasutan oleh oknum tertentu, maka dia akan bersifat abadi, tidak bisa dihapus lagi. Kebaikan gitu. Abadi dan keburukan juga akan abadi. Betul itu yang saya kira lebih baik mengabadikan kebaikan ya. Benar. Baik. Nah, kalau dalam konteks lansia, apakah lansia juga harus kebal hasutan? Sudah barang tentu nih Mas Sinam. Jadi Tular Nalar sendiri memiliki concern atau kepedulian yang luar biasa kepada warga lansia, karena di dalam konteks hasutan warga lansia ini memiliki power, memiliki kekuatan. Nah, baik dari sisi negatif maupun positif. Begini, misalnya seorang lansia menerima hasutan, misalnya untuk dalam tanda kutip ya membenci etnis tertentu. Ketika lansia ini bijak, ketika lansia ini memiliki memiliki kemampuan untuk mencari informasi yang benar, maka dia akan bilang kalau hasutan ini salah. Maka mau nggak mau nih Mas, misalnya akan orang-orang di sekitarnya akan selalu dihimbau oleh lansia, karena kita tahu teman warga lansia adalah orang-orang yang pengennya semuanya baik. Maka ketika hasutan ini didapatkan dan dianggap ini negatif, tidak baik, maka orang yang akan dibilangin atau dinasihati pertama kali kira oleh baik itu anaknya, cucunya, mungkin orang-orang sekitar yang merawatnya, maka orang yang sekitarnya juga akan nurut. Ya, di situ powernya. Jadi benar-benar memiliki, kalau di adat ketimuran kita Mas, kita harus menghormati orang tua, menuruti apa katanya, dan sudah barang tentu ketika dihormati, kemudian disayangi, sudah barang tentu warga lansia akan memproduksi atau menasihati dengan hal-hal yang positif.
tapi juga sebaliknya, Mas. Jangan sampai warga lansia ini mudah terhasut, kemudian menasihati anak orang sekitarnya atau mengkonfirmasi ini hasutan ini benar ya, jangan ini ya, gini, jangan percaya di sini ya. Orang sekitarnya akan, oh iya benar, kalau kata nenek saya begitu, kenapa saya nggak percaya? Karena dalam tanda kutip di sini menghormati sudah barang tentu mengiyakan, walaupun mungkin bagi anaknya ini kontradiktif, tapi anaknya sebagai anak nih, Mas, kita akan sulit nih menasihati bapak ibu atau nenek. Aduh, gimana ya menasihatinya? Karena kita juga menghormati, tapi sudah barang tentu ada acaranya dengan sangat-sangat sopan ya, bijak. Nah, tapi tadi benar, Mas, kekuatan di sini warga lansia luar biasa dalam hal adat ketimuran kita, dan saya pikir warga lansia harus bijak karena sisi positif, kekuatan energi positif dari warga lansia ini seharusnya kita berdayakan, Mas. Jangan sampai hasutan menyebar dan warga lansia bisa benar-benar punya kekuatan di situ, Mas. Iya, karena kalau menerima di grup WA misalnya, terus kemudian kontennya berupa hasutan yang ngirim lebih senior dari kita, itu kadang untuk mengingatkan itu agak, kalau ada ini gimana gitu, jadi kalau saya harus nyuwun pangapunten, mohon maaf gitu, karena kemudian menghormati. Padahal kita tahu itu salah misalnya, tapi kemudian ini juga artinya memang kalau yang di share warga lansia baik, maka kemudian saya kira akan lebih positif kontribusinya. Karena kalau negatif tuh membenarkannya agak susah. Benar sekali. Baik, Mas Giri, sebelum ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Mas, ciri-ciri dari hasutan. Hasutan baik, hasutan mungkin secara umum tahu kita ya bahwa itu adalah bagian dari mungkin peradaban manusia, tapi yang kita tahu, mungkin yang kita tangkap ya, mungkin secara tidak sadar hasutan memang mendiskreditkan tokoh, figur, organisasi tertentu, jadi memang di frame. Kemudian biasanya untuk memframing ini digunakan hoax. Nah, hoax ini biasanya tadi memelintir fakta, membuat data-data tiruan dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya biasanya mendoakan atau menginginkan pihak tersebut atau organisasi tersebut buruk, celaka misalnya. Ini hal-hal yang luar biasa negatif sebenarnya. Kemudian tak jarang juga hasutan-hasutan ini mengajak untuk melakukan tindakan tertentu atau istilahnya memprovokasi ya. Ayo benci ini, ayo tidak suka ini, ayo jangan beli dari sini. Nah, itu hal-hal yang hasutan ini biasanya memang secara bertahap itu dilakukan untuk menghimbau, sekedar menghimbau, tapi pada akhirnya juga akan mengajak kepada hal-hal yang tadi diinginkan oleh si pembuat pesan. Gitu. Ada indikasi nggak sih, Mas, bahwa hasutan itu kemudian juga terkoordinir gitu, kemudian ada pasukan penghasutnya juga gitu? Bisa jadi, Mas, bisa jadi ada. Kalau di digital kita tidak tahu ya siapa penyebarnya, kecuali pihak berwenang ya, atau memiliki keahlian secara skill digitalnya yang mumpuni. Tapi sebenarnya bisa jadi sindikat-sindikat ini kecil sebenarnya, Mas. Tapi karena sudah ada orang yang sudah terhasut atau memiliki kebencian, pelanggan ya mungkin. Orang-orang yang mengkonsumsi berita-berita hasutan ini sudah ada di sekitar kita, memiliki cara pandang yang sama. Agen-agen ini yang sebenarnya yang juga berbahaya, Mas. Jadi agen-agen yang kita tidak pernah tahu mereka punya intensi apa, tapi akhirnya menghasut juga. Karena pola awal ya mereka punya rencana, disebarkan oleh orang-orang yang sebenarnya nggak punya rencana gitu untuk menyebarkan, tapi punya kebencian terhadap satu etnis, agama, ras atau golongan, sehingga bisa jadi ada pihak-pihak atau oknum-oknum bahkan sindikat yang memang sengaja menyebarkan. Mungkin ya kalau kita sering mungkin pemilihan pilkades itu ya, Mas, pilkada bahkan pilpres itu luar biasa hasutan-hasutannya, dan banyaklah akhirnya informasi-informasi ini muncul kembali ketika ada berita-berita negatif yang menyoroti publik atau figur atau organisasi tersebut. Saya punya tadi ada gambar menarik. Sebenarnya nggak menarik juga sih. Luar biasa. Ibu, mungkin Bu Daryanti pernah melihat gambar seperti ini, Bu? Pernah. Lihat Pak Thohir ya. Iya. Apa yang Ibu rasakan kalau melihat gambar seperti ini? Kalau melihat gambar seperti ini, sesuai yang kita bahas pada kesempatan saat ini tentang hasutan,
ini Pak Erick Thohir kan dinyatakan di poster ini masih keturunan Chinese. Jadi seakan-akan kan memberikan hasutan untuk tidak suka ya, karena memang khususnya di negara kita ini baru maraknya nggak suka etnis. Seperti dulu juga Pak Jokowi dikatakan juga dari keturunan Chinese, tapi kenyataannya tidak. Terus masih banyak lagi mungkin pejabat-pejabat yang karena kita ini nggak suka etnis atau keturunan Chinese, jadi yang mungkin punya power untuk menjadi pejabat itu yang mau berlomba untuk seperti Pilpres misalnya, itu kan kalau untuk menjatuhkannya dengan hasutan seperti itu dikatakan itu keturunan Chinese atau bagaimana, sehingga cenderung kita untuk tidak suka. Gitu. Jadi itu ya, ini salah satu gambar. Atau mungkin ada contoh lain Ibu yang pernah selain ini tadi misalnya, contoh hasutan yang pernah diterima. Ya itu seperti biasanya kalau pas mau Pilpres ya, atau Pilkada itu juga ada yang hasutan-hasutan tidak harus etnis saja, tapi kadang karena mungkin tidak sukanya gitu dengan hasutan apapun, mungkin dengan agama atau apa saja yang orang cenderung bisa tidak suka memilih dia gitu. Kalau tiba-tiba Ibu mendapatkan pesan yang berisi hasutan di WA Group yang Ibu ikuti, apa yang Ibu lakukan? Misalnya hasutan kayak tadi, misalnya tiba-tiba dapat foto seperti apa, gambar seperti ini di dalam WA Group. Oh iya. Sikap. Kalau saya mendapatkan seperti itu tidak langsung kita terima mentah-mentah, kita tidak langsung percaya terus itu. Misalnya seperti kalau kita mau Pilpres, otomatis kan calon-calon itu mungkin banyak saingan, terus ada hasutan-hasutan, misalnya saya harus milih yang A, tapi ada hasutan jangan milih A karena ini itu, tapi kita harus seleksi mungkin untuk memahami hasutan itu, jadi nggak langsung kita terima mentah-mentah gitu. Jadi harus selektif ya, misalnya kalau ada dipahami betul gitu, apa ini hasutannya betul apa enggak gitu. Misalnya jangan milih yang A karena A begini-begini, kita harus cari kebenarannya gitu. Artinya tetap harus diseleksi gitu, bahwa ini benar apa tidak gitu. Jadi nggak terus makan hasutan. Gitu. Kalau misalnya sudah tahu ini adalah hasutan gitu. Kalau sudah tahu hasutan ya nggak usah dijalankan, nggak usah diterima. Jadi gitu. harus dihentikan, berhenti di kita, dan kepada yang pengirim akan Ibu sampaikan seperti apa. Misalnya kan yang ngirim dari orang lain nih, yang mengirim biarkan hasutan. Saja, nggak usah dikomen. Paling nggak ada respon lagi, dia cuma mau menghasut. Ya, nah mungkin ke Mas Giri. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita tahu bahwa pesan yang kita terima itu mengandung hasutan, Mas? Untuk kita semua ya, untuk mendengar gitu. Kalau pesan ini hasutan nih, tadi sudah saya sampaikan ke Ibu, ya sudah diamkan saja gitu. Berhenti di kita. Ya, baik, terima kasih, luar biasa tadi Ibu Daryanti sudah menyampaikan ini hasutan, mudah dikenali dan sudah barang tentu membaca dengan baik hasutannya. Jangan mau kita terprovokasi misalnya hanya baca judul ya Bu ya, karena ada ya hasutan pasti sudah barang tentu membuat frame negatif pada seseorang atau organisasi, dan sudah barang tentu berhenti dengan tidak menanggapi itu sudah cukup luar biasa Mas Inam, karena mau nggak mau orang yang menghasut pada umumnya ingin orang merespon. Betul. Nah, ketika merespon dia akan membuat defense atau disanggahan-sanggahan dengan argumentasi dia, membuktikan bahwa dirinya itu benar dengan berita seperti ini. Dan sudah barang tentu kadang bukan tidak mungkin mereka akan mengambil data-data yang tidak valid, informasi-informasi yang mereka dapat yang hanya dari golongannya sendiri atau grupnya sendiri. Jadi istilahnya data-data yang diberikan biasanya untuk mendukung hasutan ini, orang-orang yang berargumentasi ini pada umumnya adalah data-data yang datang dari kelompoknya sendiri atau yang sengaja memang ditujukan untuk kelompok tertentu. Jadi ada istilahnya bias. Bias tidak full ya, atau timpang dalam cara pandang, dalam perspektif. Dan pada akhirnya ketika sudah membuktikan bahwa ini loh data saya, ini argumentasi saya menurut fakta, kan menurut kelompoknya, bukan menurut fakta aslinya. Mungkin ketika kita
punya kelebihan nih teman-teman warga lansia, punya cara cek fakta, cara informasi yang benar di Google, kemudian di kita punya turnbackhoax.id, kita buktikan fakta, kemudian ada data-data dari pakar, itu bisa kita buktikan, kita validasi. Biasanya akan membuat orang-orang yang berargumentasi dengan hasutannya ini menuduh, jadi istilahnya ad hominem, kamu bukan orang yang rasional, istilahnya menuduh, jadi menyerang pribadi. Nah, biasanya ada hal-hal ini yang membuat kita agak sungkan, apalagi orang-orang muda, Mas. Kita mungkin menasihati Bapak Ibu yang mencoba menghasut, misalnya istilah kata di grup keluarga nih, wah ada hasutan tentang ini. Memang orang-orang muda ini akan merasa ego atau sungkan pada Bapak Ibu atau Pak De Bude, kakek nenek yang men-share berita tersebut. Tapi bukan berarti kita tidak punya cara. Ada caranya, misalnya menegur dengan halus di japri, ngapunten Bapak, mohon maaf Bude, mohon maaf Mbah Simba, nih ngapunten di japri nggih. Jadi kalau teman-teman muda nih yang mendengarkan atau pemirsa yang melihat, yang kebetulan masih ada di sekitar lingkungan warga lansia, bisa menegur, jangan langsung di grup atau jangan langsung di Facebook, di komen. Itu akan sangat menyinggung. Saya yakin orang-orang yang dibantah misalnya, wah itu salah, akan merasa defensif, akan kembali melawan. Jadi lebih baik memang di japri atau di DM atau di message pribadi, mohon maaf Ibu, ngapunten, sorry nih Bapak Ibu, Bude, tadi informasinya begini loh, dikasih faktanya Ibu mungkin dari turnbackhoax.id, dari Tular Nalar, atau informasi yang dari sumber-sumber valid, informasi dari wartawan yang kantor berita yang memang sudah terverifikasi Dewan Pers atau mungkin kredibel ya. Seperti ini loh. Oh begini. Nah, ketika tidak menanggapi tidak apa-apa, karena kita sudah menyampaikan bahwa ini informasi salah, hasutannya tidak benar misalnya. Ketika dia mungkin berulang kali melakukan itu, saya yakin ada waktunya dia akan melihat argumentasi kita, kemudian mencoba mengklarifikasi lagi, dan mudah-mudahan dalam tanda kutip tobat gitu. Tidak, oh iya benar nih, kata anakku benar kayak, kata ponaanku benar, dan seterusnya. Jadi jangan berhentilah, jangan berhenti terus berusaha teman-teman muda untuk menasihati, karena mau nggak mau warga lansia, teman-teman warga lansia tadi mungkin ada hambatan secara fungsional ya untuk mengakses Google, turnbackhoax.id, mungkin bingung malah cari informasi yang benar dan tentang fakta. Itu juga hambatan-hambatan yang mungkin bisa diusahakan, diberikan oleh orang-orang sekitarnya, seperti kita orang-orang muda ya Mas ya. Mas Sina masih muda kan ya. Kalau saya juga alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman kita bahwa tadi warga lansia punya power, dan kita jangan menyia-nyiakan power beliau ini untuk menghasut dan memberikan dampak yang negatif gitu sih Mas. Baik, sekarang ke Bu Daryanti mungkin bisa memberikan ajakan kepada kita semua, bagaimana kita semua bisa kebal hasutan. Silakan. Untuk supaya kita kebal dengan hasutan itu, jadi otomatis tidak mudah percaya dengan sesuatu yang dikirimkan lewat WA, Facebook dan sebagainya. Kita harus mencermatinya secara detail dan tidak mudah percaya langsung itu. Jadi untuk rekan-rekan lansia khususnya, untuk selalu jeli untuk menerima setiap berita ataupun yang berupa hasutan, tidak langsung kita tanggapi secara sungguh, tapi harus kita pelajari dengan detail, dan itu benar-benar betul apa enggak, atau kalau itu memang hasutan tidak usah kita sebarkan atau untuk kita pribadi. Jadi. Mas Giri, silakan mungkin ditambahkan bagaimana kemudian mungkin juga yang bisa dilakukan bersama gitu ya, mungkin ya di level masyarakat untuk menghadang hasutan itu karena kemudian juga kita nggak lama lagi akan pilpres lagi gitu. Pasti jangan sampai kemudian pilpres ke depan kita panen hasutan lagi gitu. Benar. Ini suatu hal yang mengkhawatirkan ya, karena mau nggak mau efek atau implikasi dari hasutan itu jangka panjang, karena mau nggak mau ketika sudah menerima informasi dan orang ini percaya, dia akan
dalam tanda kutip selamanya percaya gitu, dan bukan tidak mungkin ini akan terus dijaga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum ya, atau kelompok ya. Dan sudah barang tentu kita harus jeli, tadi benar Ibu Daryanti bilang, mengenali hasutan itu seperti apa. Tadi sudah barang tentu memberi frame negatif, kemudian cegah. Udah, kalau sudah dicegah ya udah kita coba peringati orang yang menyebarkannya, atau dicuekin aja. Udah barang tentu nggak usah dikasih argumen-argumen yang aneh-aneh, cukup. Dan dia dalam tanda kutip mungkin ada saatnya dia bosan sendiri. Kemudian yang ketiga, atasi kita kalau warga lansia nih, jika ingin terus bisa aware akan efek-efek negatif hasutan, cari informasi yang benar. Kita punya tularnalar.id Mas, itu bisa belajar situ tentang literasi digital. Kemudian juga nanti ada sebuah Windows atau tab untuk teman-teman warga lansia untuk belajar cara mengenali hasutan. Dan video ini mudah-mudahan ya bisa bermanfaat buat teman-teman JRKI di daerah, dan para pemirsa dan pendengar juga. Jangan sungkan untuk terus belajar. Mau nggak mau dengan belajar kita jadi kuat, jadi kebal hasutan. Begitu Mas. Kuncinya tetap harus belajar, begitu. Baik, pendengar dan pemirsa, itu sudah kita bahas bersama tentang lansia bijak anti hasutan. Semoga diskusi ini menginspirasi kita semua untuk terus melawan hoax dan melawan hasutan gitu. Karena lansia bijak anti hasutan, jangan gampang terbawa emosi, gunakan pikiran dan hati yang jernih, cegah penyebaran hasutan, utamakan ketentraman bersama. Terima kasih Mas Giri, terima kasih Bu Daryanti, dan kemudian juga terima kasih pendengar dan pemirsa. Sampai bertemu dalam cerita Tular Nalar yang akan datang, yang akan terus mengulas tentang literasi digital di sekitar kita. Semoga obrolan kita bermanfaat dan mulai sadar anti hasutan, lansia cakap digital, cegah tular nalar, dan tetap tular nalar. Salam tular nalar.